وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan sejarah kemunculan bid'ah dan sekte-sekte yang menyimpang di abad kedua dan abad ketiga. Di abad kedua, sekte Khawarij semakin kuat dan semakin banyak pengikutnya, dan usulnya semakin dilengkapi. Kemudian sekte Syiah semakin berkembang sampai akhirnya nanti mereka mengumumkan bahwa mereka itu memiliki sebuah kelompok berdiri sendiri. Dan nanti sampai akhirnya mereka minta sama Zaid bin Ali untuk gabung, tetapi Zaid bin Ali tidak mau. Kemudian menjuluki mereka dengan Rafidhah pada tahun 121 Hijriah. Kemudian nanti bid'ah atau sekte Qadariyah juga semakin kuat. Dan di abad ini, yaitu di abad kedua, ini nanti juga muncul kelompok-kelompok yang baru, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Murji'ah, Rafidhah, Zaidiyah, dan Musyabbihah. Sedangkan di abad ketiga nanti muncul lagi kelompok-kelompok Batiniyah, Qaramithah dan yang lainnya. Kemudian juga nanti di abad ketiga itu muncul kelompok-kelompok Sufiyah, thariqat Sufiyah. Kemudian sampai nanti muncul akidah Hululiyah dan Wahdatul Wujud. Kemudian nanti di awal abad yaitu di abad ketiga sampai di awal abad keempat, itu nanti muncul juga kelompok-kelompok sekte-sekte kalamiyah, filsafat, seperti Kullabiyah, Karramiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu nanti semakin bermunculan dan akhirnya kelompok Islam itu semakin banyak dan semakin berpecah belah. Maka kita sedikit menceritakan tentang bid'ah-bid'ah sejarah muncul di abad kedua. Kalau di abad yang pertama, dari sejak Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai di abad 1 Hijriyah, yaitu 100 Hijri, tahun 100 Hijriyah, itu sudah kita sebutkan. Kita sekarang akan masuk munculnya bid'ah di tahun 100 Hijriyah lebih. Yang pertama nanti muncul akidah yang mewajibkan taat kepada pemimpin secara mutlak, sehingga pemimpin itu dikultuskan. Dan itu pertama kali nanti muncul di tahun 105 Hijriyah di zaman Yazid bin Abdul Malik, yang dia mewajibkan taat kepada dia secara mutlak. Nanti dari situlah nanti muncul akidah Syiah yang mewajibkan taat mutlak kepada Itsna Asyariyah imam, 12 imam, sampai menganggap imam itu maksum. Itu nanti muncul dari situ. Kemudian nanti setelah itu muncul lagi di abad ini muncul lagi bid'ah yang baru, akidah yang baru, yaitu akidah manzilah baina manzilatain. Disitulah mulai muncul nanti kelompok namanya Mu'tazilah. Akidah yang pertama kali memunculkan akidah manzilah baina manzilatain adalah Wasil bin Atha yang wafat pada tahun 131 Hijriyah. Kemudian nanti dilanjutkan sama Amr bin Ubaid, meninggal pada tahun 141 Hijriyah. Dan akidah ini muncul sebagai cabang dari akidah Khawarij sebelumnya. Di zaman Ali bin Abi Thalib sudah kita sebutkan bahwa muncul di waktu itu sekte namanya Khawarij. Dan Khawarij waktu itu mengusung dua akidah. Akidah yang pertama
dan nanti akan bercabang sama Mu'tazilah ini yang mengkafirkan dengan dosa besar. Sehingga kalau orang-orang Khawarij itu menilai orang yang berbuat dosa besar, orang muslim jatuh dalam dosa besar, maka mereka mengkafirkan, sehingga hukum dunia kafir, sedangkan hukum neraka akhirat maka orang itu kekal neraka jahanam. Itu akidahnya Khawarij. Setelah itu nanti muncul di abad kedua, muncul seseorang namanya Wasil bin Atha. Dan Wasil bin Atha ini muridnya Al-Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri ditanya tentang orang muslim berbuat dosa besar, apa hukumnya? Maka beliau mengatakan orang itu mukmin naqisul iman, mukmin tapi imannya berkurang. Akhirnya Wasil bin Atha ini membantah pendapat gurunya karena dia lebih mengedepankan akalnya. Setelah itu kalau dia mengatakan, wahai guruku, nggak bisa orang itu mukmin berkurang imamnya. Terus bagaimana dengan orang mukmin yang pelaku dosa? Maka dia itu manzilah baina manzilatain, di sebuah posisi antara dua posisi, di tengah-tengah antara muslim kafir. Sehingga orang muslim pelaku dosa dan pelaku dosa besar, bagi orang Mu'tazilah mengatakan dia itu di tengah-tengah antara muslim kafir. Dia bukan muslim, dia bukan kafir. Tetapi bagaimana nanti di hari kiamatnya? Di hari kiamatnya mengikuti akidah Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal neraka jahanam. Dan itu yang mencetuskan ini adalah Wasil bin Atha. Kemudian nanti menjadi usul akidah Mu'tazilah. Nanti Mu'tazilah itu memiliki 5 usul, poin penting atau poin akidah mereka. Di antaranya manzilah baina manzilatain. Dan itu cabang dari akidah Khawarij. Kalau Khawarij bedanya itu antara Mu'tazilah dan Khawarij itu cuma dalam urusan dunia. Pelaku dosa besar, orang mukmin berbuat dosa besar, apa hukumnya? Hukum dunia, kalau Khawarij kafir, mereka keluar dari Islam. Kalau Mu'tazilah manzilah baina manzilatain, di antara dua posisi, dia bukan muslim bukan kafir. Itu hukum dunia. Tapi kalau hukum akhirat sama, antara Mu'tazilah dan Khawarij sama-sama menghukumi pelaku dosa besar dengan kekal neraka jahanam. Setelah itu nanti akan dikuatkan lagi akidah Mu'tazilah dengan Amr bin Ubaid dan kelompok-kelompok yang lainnya. Tetapi cikal bakalnya di sini. Cikal bakal akidah Mu'tazilah itu nanti di sini. Sampai akhirnya ketika mereka itu keluar dari majelisnya Hasan Al-Basri, maka mereka itu, Hasan Al-Basri mengatakan kepada mereka, "I'tazaltumuni." Apakah kalian itu iktizal diri saya? Yaitu i'tizal itu mengasingkan diri dari saya. Akhirnya setelah itu dikenal kelompok mereka itu dengan kelompok namanya Mu'tazilah, kelompok yang mengasingkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Kemudian setelah itu muncul lagi kelompok akidah yang baru, muncul lagi akidah yang baru di abad itu, yaitu Zuhurut Tajsim. Munculnya kelompok yang menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia, yaitu Mujassimah, yang menggambarkan Allah itu seperti manusia. Dan yang mengatakan seperti ini itu adalah orang Syiah. Yang pertama kali mengatakan tajsim atau mumathilah, Allah itu ya sama dengan saya, sehingga tangan Allah itu sama dengan saya, ini sama dengan saya, itu namanya mumathilah atau Mujassimah. Dan yang pertama kali mengatakan seperti ini orang Syiah namanya Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an, dan orang itu dibunuh nanti pada tahun 119 Hijriah. Dan dia mengatakan bahwasanya Allah itu gambarannya kayak orang. Allah itu gambarannya kayak orang. Sehingga bahkan nanti dia pun mengatakan Allah itu menitis. Ini nanti cikal bakal akidah hululiyah. Ini dari orang Syiah. Kemudian nanti akidah ini diikuti lagi dengan orang Syiah, kalau itu namanya Mujassimah, dinamakan kelompoknya dengan Mujassimah. Dia nanti dibunuh, orangnya itu namanya Bayan bin Sam'an, itu dihukum mati sama Khalid bin Abdullah Al-Kisri. Dibunuh sama seorang pemimpin yang sangat keras terhadap orang-orang yang menyimpang. Sampai akhirnya orang Syiah ini dibunuh sama beliau, dihukum mati. Setelah itu nanti akidah itu dilanjutkan lagi sama orang Syiah lagi, namanya Mughirah bin Sa'id Al-Ajli. Dia mengatakan akidah musyabbihah, bahwasanya Allah itu sama
sama dengan hamba. Nah, berarti nanti semakin muncul lagi nanti kelompok dinamakan dengan kelompok musyabbihah. Kelompok dinamakan dengan kelompok musyabbihah. Kemudian di zaman itu juga muncul kelompok mu'attilah. Kelompok mu'attilah. Jadi ini sudah mulai nanti bicara tentang zat Allah Ta'ala. Sebelumnya itu di zaman sahabat nggak ada firqah itu yang membicarakan zatnya Allah Ta'ala. Belum ada kelompok yang membicarakan zatnya Allah Ta'ala. Sampai akhirnya muncul kelompok-kelompok seperti ini, yaitu kelompok musyabbihah yang menyamakan Allah itu dengan hamba. Setelah itu kelompok ini dilawan dengan kelompok yang kedua, ada musuhnya mereka, dinamakan dengan kelompok mu'attilah. Kalau mu'attilah itu kelompok yang menolak sifat Allah Ta'ala. Mereka menolak sifat Allah Ta'ala. Dan yang pertama kali yang memunculkan akidah mu'attilah itu Ja'ad bin Dirham. Yang pertama kali itu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham, dia mengatakan bahwasanya Allah tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Allah tidak pernah menjadikan Nabi Musa sebagai Kalim. Sehingga mengingkari, kalau dia itu nanti mengingkari 3. Jadi Ja'ad bin Dirham itu ketika dia muncul, dia mengingkari 3 sifat Allah Ta'ala, yaitu khullah, mahabbah, dan taklim. Yaitu khullah, Allah tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Kemudian mahabbah, Allah tidak pernah mencintai, karena Allah nggak bisa mencintai. Kemudian yang ketiga, taklim, Allah tidak pernah bicara, sehingga Nabi Musa itu bukan Kalimur Rahman. Ini yang pertama kali memunculkan adalah Ja'ad bin Dirham. Kemudian nanti Ja'ad bin Dirham pun dihukum mati juga. Dihukum mati sama Khalid bin Abdullah Al-Qisri pada tahun 124 Hijriah. Dia dihukum mati, bahkan hukuman mati itu di hadapan manusia. Ketika sholat Idul Adha. Khalid bin Abdullah Al-Qisri itu dia sebagai khatibnya. Khatib sholat Idul Adha. Selesai khutbah, kemudian sholat, selesai itu dia mengumumkan. Dia mengatakan, wahai kaum muslimin, setelah ini dhuhu, silakan kalian berkorban. Taqabbalallahu dhuhayakum, semoga Allah menerima korban kalian. Kalau saya hari ini akan berkorban dengan menyembelih orang kafir, namanya Ja'ad bin Dirham. Setelah itu diseret, diarak di depan, dan semua kaum muslim melihat. Setelah itu dia turun dari tempat itu, kemudian ngambil pedang, kemudian disembelih sama Khalid bin Abdullah Al-Qisri ini. Setelah itu Ja'ad bin Dirham itu meninggal, mati, karena dihukum mati pada tahun 124 Hijriah. Tetapi dia itu punya murid. Waktu itu akidah seperti ini, pengingkar sifat Allah itu nggak terkenal, karena Ja'ad bin Dirham itu nggak bisa mentinarkan, karena masih ada Khalid bin Abdullah Al-Qisri, dijuluki dengan julukan Qassabuz Zanadiqah. Yaitu Khalid Al-Qisri itu dijuluki dengan julukan Qassabuz Zanadiqah, seorang pemimpin yang banyak membunuh orang-orang yang memunculkan kesesatan. Sehingga waktu itu Ja'ad bin Dirham gak bisa leluasa untuk menyebarkan pemikirannya. Tapi dia itu punya murid. Muridnya itu namanya Jaham bin Sofwan. Sofwan. Inilah nanti orang yang akan membuat sebuah kelompok sekte baru yang sangat menyesatkan, sampai dikafirkan sama para ulama. Dinamakan dengan sektenya itu namanya Jahmiyah. Sektenya itu nanti dinamakan dengan Jahmiyah, dan itu nanti kalau Jaham bin Sofwan itu nanti dia akan memunculkan akidah yang baru, dan itu paling sesat akidahnya itu. Berarti kalau kita perhatikan, berarti di abad ini Ja'ad bin Dirham itu sudah mulai membicarakan tentang sifat Allah Ta'ala dengan cara mengingkari. Maka itu ada yang mujassimah, orang Syiah yang menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga semua sifat Allah, tangan Allah sama dengan tangan saya, wajah Allah sama dengan wajah saya. Setelah itu kelompok ini dilawan dengan akidah yang dicetuskan sama Ja'ad bin Dirham yang mengingkari. Tetapi yang diingkari cuma 3 sifat. Sifat khullah, sifat mahabbah, dan sifat taklim. Kemudian nanti setelah itu muncul akidah yang baru lagi. Muncul akidah nanti yang dicetuskan sama Jahmiyah, dan muridnya itu lebih terkenal karena muridnya punya banyak pengikut. Sampai nanti memiliki banyak sekali akidah muridnya ini.
yaitu Jahmiyah itu. Setelah itu nanti muncul akidah yang sangat-sangat rusak yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Walaupun orang yang mengatakan, terjadi khilaf di antara para ulama, siapa yang pertama kali mengatakan Al-Quran makhluk. Ada yang mengatakan yang pertama kali mengatakan seperti itu namanya Ghailan Ad-Dimishqi, yang bicara masalah takdir. Mati pada tahun 105 Hijriah. Ada yang mengatakan enggak, yang pertama kali mengatakan itu adalah Ja'ad bin Dirham, tapi enggak terkenal. Setelah itu nanti dilanjutkan sama muridnya Jahan bin Sofwan. Setelah itu nanti baru terkenal, yaitu bid'ahnya itu baru terkenal. Setelah itu muncul nanti akidah yang dinamakan dengan akidah Jahmiyah. Dan akidah Jahmiyah ini banyak sekali lah akidah yang menyimpang. Dia nanti akan memunculkan banyak sekali akidah-akidah yang sesat. Di antaranya akidah Al-Quran makhluk itu. Dan dia nanti pun dihukum mati juga. Jahan bin Sofwan itu dihukum mati. Kemudian dia nanti mati pada tahun 128 Hijriah. Dan anehnya itu kalau kita membaca sejarah silsilah perguruan itu, disebutkan oleh Imam Ibnu Athir dalam tarikhnya itu, beliau menceritakan silsilah belajarnya Jahan bin Sofwan ini. Itu beliau mengatakan, kata beliau itu, yaitu ketika membicarakan kejadian pada tahun 240 Hijriah. Di dalam kitab beliau, kitabnya Imam Ibnu Athir dalam tarikh sejarah beliau, beliau mengatakan di tahun 240 Hijriah, wa fiha tuwfiyal qadhi Abu Abdillah Ahmad bin Du'ad. Mati meninggal dunia pada tahun itu Abu Abdillah Ahmad bin Abi Du'ad. Itu nanti musuhnya Imam Ahmad. Fil Muharram, di bulan Muharram, ba'da ibnihi, mati setelah anaknya namanya Abil Walid bi 20 yauman, 20 hari setelah mati anaknya. Wa kana da'iyatan ilal qawli bi khalqil Qur'an. Dialah di zaman Imam Ahmad yang paling keras mendakwahkan Al-Quran itu makhluk, sampai nanti menjadi undang-undang negara. Wa ghairihi mim madzahibil Mu'tazilah. Demikian juga dia menyebarkan akidah Mu'tazilah. Wa akhadzalika an Bishr al-Mirrisi. Ahmad bin Abi Du'ad ngambil ilmu dari Bishr al-Mirrisi. Kalau Bishr al-Mirrisi ini pertama kali yang meracuni raja waktu itu ya dia. Nanti dia meninggal diganti sama muridnya Ahmad bin Abi Du'ad. Wa akhadhahu Bishr minal Jahm bin Sofwan. Dan Bishr al-Mirrisi ngambil ilmunya dari Jahm bin Sofwan. Wa akhadhahu Jahm anil minal Ja'ad bin Dirham. Sofwan ngambil ilmunya dari Ja'ad bin Dirham. Wa akhadhahu Ja'ad min Aban bin Sam'an. Ja'ad bin Dirham belajar dari Aban bin Sam'an. Wa akhadhahu Aban min Talut ibnu ukhti Labid bin A'sam. Kemudian Aban bin Sam'an ngambil ilmu dari Talut, muridnya Talut. Talut itu keponakan Labid bin A'sam. Wa akhadahu Talut min Labid bin A'sam al-Yahudi. Dan Talut itu mengambil ilmu berguru sama pamannya, namanya Labid bin A'sam, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Wa kana Labid bin A'sam, dan Labid bin A'sam itu mengatakan kitab Taurat itu makhluk. Kitab Taurat itu makhluk, sehingga setelah itu nanti akidah dia itu diwariskan sama muridnya, muridnya sama muridnya, muridnya sama muridnya. Sampai para ulama mengatakan Jahmiyah itu silsilah Yahudiyah, yaitu akidah Jahmiyah itu, sekte Jahmiyah itu adalah sekte Yahudi, di mana yang membuat pertama kali akidah itu adalah orang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Sehingga terkadang itu fahami di sini bahwa kesesatan itu terkadang untuk menjadi sebuah sekte yang besar itu memiliki tahapan. Terkadang ada orang memunculkan akidah yang menyimpang, tapi murid cuma satu, jadi nggak terkenal. Nanti murid yang satu itu mengajarkan kepada satu muridnya. Terkadang setelah 3 generasi, 4 generasi, 5 generasi, setelah itu akidah itu baru menjadi terkenal akidah itu. Termasuk ini akidah ini. Zaman dulu nggak dikenal akidah seperti itu. Sampai akhirnya datang Jahm bin Sofwan, kemudian menyebarkan akidah itu sampai terkenal akidah itu. Dan bukan main-main, sampai nanti muridnya Bishr al-Mirrisi, Jahm bin Sofwan pun mati juga.
Gurunya mati juga, disembelih juga zaman itu karena akidah Ahlussunnah masih kuat. Tetapi nanti ketika zaman setelahnya Bishr al-Mirisi, akidah Islam itu lemah di zaman itu. Para pemimpin itu mulai belajar filsafat. Akhirnya diangkatlah Bishr al-Mirisi. Ketika diangkat menjadi pejabat negara, maka dia bikin undang-undang kufur. Sampai akhirnya nanti zamannya Imam Ahmad. Sehingga berarti kalau kita perhatikan itu fase perjalanan sampai orang itu mengatakan Al-Quran makhluk itu panjang fasenya itu. Sampai nanti akhirnya dikenal orang yang mengatakan akidah seperti itu adalah akidah Jahmiyah. Kenapa dinisbatkan kepada Jahmiyah? Karena dia yang mentenarkan. Walaupun bukan dia pertama kali yang mengatakan. Karena dia punya guru, gurunya punya guru sampai ke orang Yahudi. Kemudian nanti Jaham bin Sofyan ini setelah dia mencetuskan Al-Quran makhluk, kemudian setelah itu akidah Al-Quran makhluk diambil juga sama Mu'tazilah. Nanti juga belakang-belakang sampai khilaf antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah kuat sekali. Sampai akhirnya nanti juga menyentuh juga sampai masuk ke Asy'ariyah, tapi Asy'ariyah belakangan. Setelah itu dia juga menisbatkan atau Jaham bin Sofyan itu bikin akidah lagi. Nanti menjadi sekte juga itu. Yaitu dia pertama kali yang mengatakan dengan Jabr, bahwasanya hamba itu dipaksa masalah takdir. Itu lawan dari Qadariyah. Kalau Qadariyah kan muncul di zaman sahabat, akhir sahabat. Setelah itu nanti muncul Jabariyah, di mana seorang hamba itu dipaksa untuk berbuat dosa dan maksiat sama Allah Ta'ala. Yang pertama kali mengatakan Jabr ini Jaham bin Sofyan. Sehingga dia itu nanti bikin sekte sendiri dalam masalah takdir, kelompok dinamakan dengan kelompok Jabariyah. Dan Jaham bin Sofyan ini orang yang pertama kali mengingkari semua nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Berarti lebih parah daripada gurunya. Gurunya itu Ja'ad bin Dirham itu hanya mengingkari 3 sifat Allah Ta'ala. Sifat khullah, mahabbah, dan kalam. Tetapi muridnya lebih ngeri lagi muridnya ini, Jaham bin Sofyan ini. Sehingga dia dikenal dengan ahlu ta'til mutlak. Dia itu dinamakan dengan perintis kelompok Mu'attilah yang parah. Karena Mu'attilah itu nanti ada 3 kelompok. Mu'attilah itu siapa? Orang yang mengingkari sifat Allah Ta'ala. Ya, dia mengingkari sifat Allah Ta'ala itu namanya Mu'attil. Mu'attilah itu nanti ada 3. Yang paling parah Jahmiyah. Karena mereka mengingkari apa? Jahmiyah itu nama dan sifat Allah Ta'ala. Allah tidak punya nama, Allah nggak punya sifat. Dan yang mengingkari nama sifat Allah itu hanya Jahmiyah. Sedangkan Mu'tazilah menetapkan nama, tapi mereka menolak semua sifat Allah Ta'ala. Setelah itu nanti muncul Asy'ariyah. Belakangan Asy'ariyah itu jauh lah dari fase itu. Setelah itu Asy'ariyah itu menengahi antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Sehingga Asy'ariyah itu menetapkan beberapa sifat Allah Ta'ala. Menetapkan semua nama dan beberapa sifat Allah Ta'ala. Jadi yang pertama kali mengingkari nama Allah dan sifat Allah itu Jahmiyah ini. Dan nanti Jahmiyah ini, Jaham bin Sofyan ini pertama kali, dan itu nggak ada sekte dalam Islam yang mengatakan seperti itu kecuali dia, yang mengatakan pertama kali surga dan neraka itu nggak kekal. Surga dan neraka itu nggak kekal. Itu yang pertama kali mengatakan seperti itu dia. Nggak pernah ada dulu firqah-firqah yang menyimpang itu bicara masalah surga dan neraka. Sampai akhirnya nanti datang orang ini kemudian mengatakan surga dan neraka itu nggak kekal. Terus kalau ditanya terus hancurnya surga dan neraka itu apa? Maka dia mengatakan semua aktivitas akan berhenti. Setelah itu apa? Habis. Aktivitas sudah nggak ada di alam semesta itu. Itu kata dia. Nah itu apa? Jahmiyah itu musibah. Jahmiyah itu musibah paling parah. Maka itu ulama-ulama sepakat untuk mengkafirkan Jahmiyah. Sepakat sampai akhirnya nanti dia pun dihukum gantung, dihukum mati sama raja waktu itu. Karena sudah parahnya dia itu. Nah, jadi intinya muncul kelompok yang parah sekali namanya kelompok Jahmiyah. Nanti Jahmiyah semakin hari semakin berkembang, tapi waktu itu tetap dia pun kalah karena Ahlussunnah masih kuat. Sehingga istilahnya itu kayak dia itu kayak memunculkan saja itu, mencetuskan ini sampai orang-orang itu mengenal akidah ini ya Jaham bin Sofyan pertama kali. Tapi dia belum bisa membuat sebuah sekte yang kuat karena akhirnya dia pun mati juga. Tetapi nanti yang menguatkan dia itu adalah Bishr al-Mirisi, muridnya.
Bishr al-Mirisi itu muridnya yang nanti akan menguatkan kelompok dinamakan dengan Jahmiyah. Kemudian di abad ini juga setelah itu nanti muncul dinamakan dengan Al-Waqid Al-Baramikah. Itu sebuah bid'ah baru. Kalau ini masalah budaya, dinamakan dengan Al-Waqid, dinamakan julukan dengan bid'ahnya Waqid, terkenal. Itu zaman itu namanya bid'ahnya Waqid. Apa itu bid'ahnya itu? Menyalakan api, menyalakan lilin, menyalakan yang obor, menyalakan obor dalam acara-acara mereka. Ya, setelah itu muncul, yaitu menyalakan api, dan itu termasuk akidah Majusi. Akidah Majusi, maka itu fahami ini. Tadi yang saya ucapkan bahwa akidah agama sebelum Islam itu sangat berpengaruh. Yahudi, Kristen itu pasti akan masuk ke dalam agama Islam. Nah, termasuk ini orang-orang Majusi. Kalau Qadariyah kan itu dari Majusi. Qadariyah kan dari Majusi, itu sudah mulai masuk. Setelah itu apa? Nanti ada bid'ah dinamakan dengan Al-Waqid. Waqid itu nyala api. Sehingga kalau mereka itu mengadakan perayaan, mereka itu menyalakan api, bikin api unggun untuk perayaan, dan itu diagungkan api itu, lilin, kemudian obor dan yang lainnya. Itu mulai muncul nanti di zaman itu. Kemudian setelah itu nanti bid'ah yang paling parah di zaman itu, bid'ah yang paling parah itu adalah masuknya kitab-kitab filsafat. Masuknya kitab-kitab filsafat pada zaman kerajaan dipimpin atau rajanya itu namanya Al-Ma'mun. Jadi itu musibah yang paling parah. Baik di abad itu musibah paling parah di sini. Karena inilah Ma'mun ini yang paling, karena dia seorang raja itu paling kuat, yaitu istilahnya dia itu menguatkan akidah Jahmiyah dengan kerajaan. Kalau sebelumnya kan enggak, itu masalah urusan pribadi, yaitu Jahmiyah itu cuma kelompok, tetapi masih kalah karena kerajaan waktu itu, pemerintah itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ketika zaman Al-Ma'mun ini, akidah Al-Quran makhluk didukung sama kerajaan. Maka ini Al-Ma'mun ini yang pertama kali nanti menguatkan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah sampai masuk ke undang-undang negara. Namanya Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun ini, karena dia itu anaknya Harun ar-Rasyid. Dia itu anaknya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu ketika meninggal dunia, yang menjadi raja itu anaknya, namanya Al-Imam. Setahun menjadi pemimpin, Al-Amin, namanya Al-Amin. Setelah itu dikudeta sama adiknya. Dikudeta sama adiknya namanya Al-Ma'mun. Sampai akhirnya berhasil, adiknya itu membunuh kakaknya. Jadi Al-Ma'mun itu membunuh adiknya, kakaknya namanya Al-Amin. Itu semuanya anaknya Harun ar-Rasyid. Setelah itu dia orang cerdas. Dia ini orang cerdas. Al-Ma'mun itu orang cerdas. Bahkan dia itu sampai membawakan beberapa riwayat. Dia punya sanad hadis. Dan dia orang yang sangat cerdas. Dan kerajaan dia hebat sekali, kuat sekali kerajaannya itu. Tapi di sini dia itu mulai dekat-dekat sama orang-orang Mu'tazilah. Dia itu dekat sekali sama Bishr al-Mirisi. Yang tadi kita sebutkan, Bishr al-Mirisi itu murid dari Jahm bin Safwan. Disitulah akhirnya mulai diracuni raja itu. Sampai akhirnya dia itu diperintahkan sama Bishr al-Mirisi untuk membawa kitab-kitab filsafat Yunani kuno ke negeri Islam. Setelah itu di zaman Al-Ma'mun inilah kitab-kitab filsafat itu diterjemahkan. Sebelumnya sudah mulai ada penerjemahan, tapi nggak masuk dalam bab ranah agama. Ada beberapa kitab filsafat diterjemahkan berkaitan masalah kedokteran, berkaitan masalah matematika, itu sudah mulai. Tetapi belum pernah ada masuk ranah filsafat, masuk ke bab agama. Kecuali ketika ini, di zamannya Al-Ma'mun ini. Dia itu datang ke Yunani, kemudian minta sama orang-orang Yunani untuk membawa kitab-kitab filsafat. Plato, Aristo, Aristoteles. Setelah itu ketika dibawa, diterjemahkan ke bahasa Arab. Para pemuda mulai membaca kitab-kitab filsafat. Setelah itu rusak akidah kaum muslimin itu. Gara-gara Al-Ma'mun, sampai Imam Zahabi mengatakan Allah tidak akan lupa dengan apa yang dikerjakan sama Al-Ma'mun ini. Dia yang merusak Islam dari dalam. Kenapa? Karena filsafat masuk.
Sebelumnya itu nggak terlalu parah akidah itu, tapi filsafat masuk hancur-hancuran. Setelah itu dia itu nanti dipaksa nanti sama Bishr al-Mirisi untuk membuat undang-undang Al-Quran makhluk. Akhirnya dibikinlah undang-undang Al-Quran makhluk. Dan gak sampai di situ, Bishr al-Mirisi ngomong lagi, meminta sama raja untuk menguji siapa saja yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, sampai akhirnya nanti dikenal dengan zaman mihnah. Dinamakan dengan zaman mihnah, zaman imtihan. Ulama-ulama itu dites dan diuji. Dan zaman yang paling berat itu, maka itu kata para ulama itu, zaman paling berat yang pernah dilalui sama kaum muslim itu ada 3. Yang pertama dinamakan dengan zaman Riddah, zamannya Abu Bakar. Jika bukan karena Abu Bakar kuat sekali waktu itu, mungkin Allah nggak disembah. Sebagaimana kata Abu Hurairah seperti itu. Zaman paling berat yang dihadapi kaum muslim itu zaman Riddah, zaman murtadnya banyak orang Arab. Di zaman Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, zamanul mihnah. Zaman di mana ulama-ulama Ahlussunnah diuji. Mereka dites tentang akidah mereka, Al-Quran itu makhluk atau tidak. Kalau mengatakan Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk, mereka dipenggal lehernya, kemudian dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dipenjara. Itu zaman paling berat, dan nanti Imam Ahmad yang paling sabar. Setelah itu nanti muncul zaman yang ketiga yang berat sekali, dinamakan dengan zamanul fitnah. Zaman yang penuh dengan fitnah, yaitu zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi 3 zaman yang paling berat dilalui sama Ahlussunnah wal Jamaah itu 3 zaman itu. Dan Al-Ma'mun itu dia pun mengikuti pesan dari Bishr al-Mirisi. Sampai akhirnya diadakan sebuah ujian. Tetapi waktu itu karena ibu kotanya itu di Baghdad, maka musibah Al-Quran makhluk itu cuma di daerah Baghdad saja, nggak tersebar sampai kemana-mana. Dan waktu itu Imam Syafi'i itu hijrah ke Mesir, sehingga memang Imam Syafi'i itu mendapatkan zaman itu, tapi nggak dikenal bagaimana sikapnya Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i itu pindah ke Mesir? Beliau punya saudara di Mesir. Ketika melihat di Baghdad politiknya sudah mulai kacau seperti itu, akhirnya beliau pindah. Maka beliau tidak mendapatkan zaman itu secara langsung. Tapi yang mendapatkan zaman itu Imam Ahmad, karena Imam Ahmad orang Baghdad, sehingga Imam Ahmad dia tinggal di situ. Akhirnya disitulah ulama-ulama itu diuji satu persatu, sehingga datang tim penguji itu, di depannya pedang. Ulama-ulama dijejer, disuruh baris, tanya satu persatu, gimana akidah kamu? Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka nanti ada yang dipenggal lehernya, ada yang dipenjara. Sehingga sampai banyak ulama yang ketakutan. Sampai ketika ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang Al-Quran? Sampai dia mengatakan, Inna Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, hadhihi makhlukah. Ini semuanya makhluk. Akhirnya dibebaskan. Akhirnya ketika itu Imam Ahmad mengatakan, kalian ahlul bidah semua kalian itu. Setelah itu mereka mengatakan, kami kan yang dimaksud dengan ini itu kan jari-jari saya itu. Di zaman seperti ini tidak bisa pakai bahasa kiasan. Ahlussunnah harus tegas dalam masalah ini. Akhirnya kata para ulama mengatakan tidak ada yang tegas di atas akidah Ahlussunnah kecuali 5 orang. Hanya 5 orang saja itu. Termasuk di antara 5 orang itu Imam Ahmad. Akhirnya setelah itu Imam Ahmad itu nanti ditangkap. Imam Ahmad ditangkap, tetapi Imam Ahmad itu sudah mau dibawa ke kerajaan. Tapi di tengah jalan itu Imam Ahmad itu dikabari sama seorang pegawai kerajaan. Datang menemui Imam Ahmad ketika masih di rantai, sampai beratnya rantai itu sampai Imam Ahmad nggak bisa mengangkatnya. Setelah itu rantainya itu taruh di atas pundaknya. Setelah itu di tengah jalan didatangi sama pegawai kerajaan, wah Imam Ahmad, saya itu sedih senang pengen mengabarkan sebuah kabar. Akhirnya ditanya, apa yang kamu kabarkan? Apa yang kamu dapatkan? Maka dia mengatakan, saya sudah melihat pemimpin khalifah itu sudah menyiapkan pedang untuk memenggal leher kamu. Saya sudah melihat dengan mata saya. Akhirnya Imam Ahmad gemeter ketika melihat seperti itu. Setelah itu Imam Ahmad itu berjalan lagi, diseret lagi, ketemu dengan orang Badui. Kemudian tanya, siapa kamu? Kok kenapa diseret-seret seperti ini? Maka dia mengatakan, saya Ahmad bin Hanbal. Oh, berarti kamu itu pemimpin umat sekarang. Setelah itu orang Badui mengatakan, wahai Ahmad, saya ingatkan, jangan sekali-kali kamu ngikuti akidahnya pemimpin. Kalau seandainya kamu ngikuti akidah mereka karena untuk menyelamatkan nyawa kamu, maka nanti kamu akan bertanggung jawab akidah umat manusia sampai hari kiamat. Terus bagaimana sabar kamu Imam Ahmad? Kalau seandainya mati cuma sebentar. Akhirnya ucapan orang Badui itu yang mengokohkan Imam Ahmad. Setelah itu beliau berdoa, wahai Tuhanku, janganlah saya ketemukan dengan seorang pemimpin yang zalim seperti ini.
Akhirnya dikabulkan, malam harinya meninggal. Rajanya itu meninggal sehingga Imam Ahmad nggak berjumpa dengan Al-Ma'mun. Setelah itu nanti Al-Ma'mun ini diganti dengan Al-Mu'tasim. Nah, di zaman Imam Mu'tasim inilah nanti ketemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak jadi dibawa ke istana kerajaan karena walaupun mau dibunuh tapi rajanya meninggal. Nanti diganti Al-Mu'tasim. Setelah itu Imam Ahmad dipenjara. Di zaman Al-Mu'tasim dia nggak mendapatkan Bishr Al-Mirisi karena Bishr Al-Mirisi sudah meninggal. Tetapi yang menjadi pejabat negara itu muridnya, namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Sehingga nanti yang ketemu dengan Imam Ahmad itu ya Ahmad juga, Ahmad bin Abu Du'ad namanya itu. Nah, ketika itu Imam Ahmad dipenjara. Setelah itu diingatkan sama Ahmad bin Abi Du'ad, rajanya itu, wahai khalifah, ada seorang kafir tinggal di penjara namanya Ahmad bin Hambal. Akhirnya baru ingat, setelah itu bawa ke sini. Akhirnya dibawa dalam kondisi beliau sudah tua renta, dan itu di bulan Ramadan, pas 17 Ramadan. Setelah itu dihadapkan di hadapan pemimpin. Setelah itu Mu'tasim mengatakan, weh Ahmad, ayo kalian berdebat. Setelah itu diskusi panjang itu. Nanti diskusi masalah, banyaklah diskusinya itu. Sampai ditulis, sebagian ulama menulis diskusinya antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Sampai akhirnya tetap Imam Ahmad bin Hambal itu tidak mau mengikuti khalifah. Setelah itu khalifah marah, kemudian datangkan Al-Guju. Datang Al-Guju itu membawa cambuk. Imam Ahmad dirantai, ditaruh di atas kursi. Dan beliau tidak membatalkan puasanya. Setelah itu dicambuk, Imam Ahmad jatuh pingsan. Kemudian disiram, kemudian taruh lagi di atas lagi, cambuk lagi pingsan. Sampai akhirnya Imam Ahmad itu nggak bisa berdiri. Terjadi khilaf di antara para ulama berapa kali cambukan, ada yang 12 kali, ada yang mengatakan 14 kali. Setelah itu sampai Imam Ahmad sudah nggak bisa apa-apa. Setelah itu rajanya itu kasihan karena Imam Ahmad sudah tua. Wahai Ahmad, katakan sekali sajalah, aku makhluk, saya bebaskan kamu itu, saya kasihan melihat kamu seperti itu. Imam Ahmad hanya mengatakan, tolong bawakan dalil bahwasanya Al-Quran itu makhluk mana gitu. Kalau ada saya akan mengikuti gitu. Setelah itu sudah nggak bisa apa-apa, akhirnya Imam Ahmad dipulangkan. Setelah itu raja itu kasihan, kemudian dikirim dokter. Setelah itu dokter mengecek tubuhnya Imam Ahmad, kemudian mendapatkan bekas cambukan itu, dagingnya mati. Akhirnya digunting sama dokternya itu. Setelah itu Imam Ahmad sudah nggak bisa keluar lagi karena sakit parah. Dan waktu itu Imam Ahmad tidak boleh menyampaikan ilmu hatta di rumahnya. Dan itu nggak main-main itu sampai 15 tahun itu. Fitnah itu nggak main-main sampai 15 tahun. Oleh itu kalau kita itu lihat negeri kita itu masih luar biasa hebat negeri kita itu. Kita perlu bersyukur dengan negeri kita yang masih kita itu diberikan kebebasan. Kita nyampaikan ilmu seperti ini nggak apa-apa gitu. Kita masih aman menyampaikan akidah Ahlussunnah, itu masih aman di mana-mana. Pondok pesantren Ahlussunnah masih ada. Kita itu bebas mengamalkan sunnah di negeri kita itu. Kita perlu bersyukur punya pemimpin seperti ini gitu. Walaupun banyak kerusakan, iya. Kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya komunis berkembang, kemudian liberal berkembang, orang-orang sesat berkembang, kita juga akan katakan kita berkewajiban untuk mengembangkan dakwah sunnah. Bukan kita mencela pemimpin. Alhamdulillah pemimpin kita itu masih banyak kebaikan. Kalau seandainya kita hidup di zaman Imam Ahmad, lebih mengerikan lagi kita itu. Belum tentu kita itu bisa mengamalkan ilmu zaman itu kan. Dan itu nggak main-main, sampai 15 tahun loh zaman itu. Imam Ahmad itu sampai mendapatkan 3 khalifah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi kalau Imam Ahmad itu nggak berjumpa dengan Al-Ma'mun, tetapi Imam Ahmad nanti berjumpa dengan Mu'tasim. Setelah itu beliau dicambuk, pulangkan ke rumah. Imam Ahmad itu tidak boleh menyampaikan ilmu sedikit pun. Ketahuan menyampaikan ilmu, disiksa Imam Ahmad itu. Akhirnya Imam Ahmad kerjanya cuma di rumah saja. Pas waktu itu nanti ada ceritanya itu, cerita sedikit masalah ilmu hadis. Ada seorang murid dari jauh sekali datang ke Irak. Dia nggak tahu kalau ada fitnah itu, pengen belajar sama Imam Ahmad, namanya Baqi bin Makhlad. Ketika sampai di Irak, dia tanya sama orang, mana rumahnya Imam Ahmad? Saya pengen belajar hadis. Ditunjukkan sana. Akhirnya datang ke rumah Imam Ahmad, kemudian pengen belajar hadis, kata Imam Ahmad, nggak bisa, saya dilarang untuk menyampaikan hadis. Akhirnya pingsan ini orang ini. Sudah jalan jauh untuk belajar, Imam Ahmad nggak boleh. Akhirnya Imam Ahmad itu kasihan, akhirnya kata beliau, kalau kamu pengen belajar sama saya, datang ke rumah saya jam 12 malam. Tapi kamu datangnya sembunyi-sembunyi, jangan ada orang ketahuan. Dan kamu itu datangnya kayak pengemis, ngelempar teriak-teriak di jalan, kemudian nanti ngelempar di depan pintu saja itu pakai batu, nanti saya bukakan. Setelah itu setiap malam belajar, setiap hari cuma 3 hadis. Siang harinya kerja. Ketika dia itu diajari hadis sama Imam Ahmad itu menyiapkan mangkok isinya air.
Setiap menyampaikan hadis orang itu tidur, ngantuk, dipercikan, ayo bangun. Setelah selesai 3 hadis, suruh sembunyi-sembunyi jalan keluar. Dan itu berjalan terus seperti itu. Sampai akhirnya nanti masa Imam Ahmad diizinkan untuk menyampaikan ilmu. Setelah itu berdatanganlah para penuntut ilmu hadis berdatangan. Setelah itu dipanggillah Baqi bin Makhlad itu, sini. Suruh maju, kemudian berdiri, kemudian beliau mengatakan hadza talibul ilmi. Seperti inilah penuntut ilmu itu. Setelah itu nanti Baqi bin Makhlad itu pulang membawa musnad terbesar, lebih besar daripada musnadnya Imam Ahmad, namanya musnad Baqi bin Makhlad. Tetapi qadarullah musnadnya beliau itu hilang. Padahal itu kalau masih ada berarti perbendaharaan hadis terbesar di dunia. Kan sekarang itu perbendaharaan hadis yang ada, yang tersisa itu kan Imam Ahmad. Karena sudah banyak yang hilang, seperti Mu'jamul Kabir, Imam Tabrani sudah nggak ada, hilang. Sehingga nanti banyak ulama itu mengisyaratkan, tapi sudah nggak ada, kitabnya nggak ada. Maka termasuk kitab ini, musnadnya Baqi bin Makhlad itu terbesar, tetapi kitabnya hilang. Sehingga pada zaman Imam Ahmad nggak main-main itu. Nanti Al-Mu'tasim meninggal dunia, ganti dengan raja yang ketiga, namanya Al-Wathiq. Al-Wathiq Imam Ahmad sudah nggak berjumpa karena Imam Ahmad nggak bisa keluar. Tapi nanti Al-Wathiq ini ketemu dengan seorang ulama al-hadis zaman Imam Ahmad, teman akrabnya, namanya Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Terkenal sekali itu, Imam Ahmad Al-Khuzai. Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Terkenal sekali ulama al-hadis zaman itu. Itu kalau itu dipenggal lehernya sama Al-Wathiq, Al-Wathiq billah. Yaitu ketika beliau itu didatangkan di kerajaan, dia sudah pakai kain kafan. Kemudian ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang Al-Quran? Dia mengatakan Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Akhirnya khalifah marah, turun dari singgasana, ngambil pedang, tusukkan ke perutnya. Akhirnya tersungkur ulama ini bersimbah darah. Nggak sampai di sini, setelah itu penggal lehernya, dipisah jadi 2 antara kepala sama badannya. Setelah itu kepalanya ditancapkan di pintu gerbang timur, ininya di pintu gerbang barat, di bawahnya ditulis di spanduk. Ini hukuman bagi orang kafir yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Coba zaman itu nggak main-main loh, zaman itu mengamalkan sunnah luar biasa. Tetapi apa? Tetapi sampai 15 tahun setelah itu nanti Al-Wathiq ini yang bisa membungkam Ahmad bin Abi Du'ad, itu seorang ulama ahlu sunnah yang dipenjara, namanya Abdurrahman Al-Adhrami. Abdurrahman Al-Adhrami itu yang debat nanti sama Ahmad bin Abi Du'ad, sampai Ahmad bin Abi Du'ad kalah, sampai khalifah itu Al-Wathiq bingung. Setelah itu sebagian mengatakan bahwasanya beliau itu sebelum meninggal, Al-Wathiq itu bertaubat dari akidah itu. Setelah itu ketika sudah meninggal, ganti khalifah yang keempat, namanya Al-Mutawakkil. Khalifah yang keempat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga undang-undang dicabut, kemudian ulama-ulama Ahlus Sunnah yang dipenjara dibebaskan, kemudian orang-orang yang menyimpang semuanya diusir, termasuk Ahmad bin Abi Du'ad. Sampai akhirnya Ahmad bin Abi Du'ad itu nanti menjadi pengemis zamannya beliau. Setelah itu orang-orang yang menyimpang, Mu'tazilah, Jahmiyah, ketakutan semua itu. Setelah itu Imam Ahmad diangkat lagi. Setelah itu kan Al-Mutawakkil ini datang kepada Imam Ahmad, mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya ingin bertanya, Al-Quran itu apa? Maka beliau bertanya, engkau bertanya itu apa? Ngetes saya atau bukan? Enggak, saya ingin mengetahui, belajar tentang akidah yang benar. Maka beliau mengatakan Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Setelah itu Al-Mutawakkil mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya di sini perwakilan dari keluarga saya, tentang paman saya, papa saya yang menjadi khalifah sebelum saya, yang telah menghadap engkau, tolong maafkan mereka. Akhirnya setelah itu Imam Ahmad memaafkan semua kecuali gembong-gembong ahlul bidah. Setelah itu nanti Imam Ahmad diangkat derajatnya di waktu Mutawakkil ini. Maka nanti orang-orang Jahmiyah sudah nggak berani lagi mengatakan Al-Quran makhluk. Maka nanti mereka bikin akidah yang lain. Seperti apa? Lafziyah. Mereka nggak terang-terangan Al-Quran makhluk, enggak. Tapi mereka mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Saya ketika melafatkan Al-Quran, lafaz saya itu makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan lafziyah Jahmiyah. Akidah lafziyah itu Jahmiyah. Tapi mereka nggak terang-terangan. Nanti Imam Bukhari itu nanti dituduh sebagai orang yang lafziyah itu. Sama ulama yang hasad kepada beliau. Karena Imam Bukhari kan fase setelahnya, setelah Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad sudah mengatakan lafziyah Jahmiyah, ketahuan sama Imam Ahmad, setelah itu nanti mereka bikin akidah baru lagi Jahmiyah itu. Namanya Waqifiyah. Yaitu berhenti, tidak mau mengatakan makhluk dan tidak. Ketika ditanya Al-Quran itu apa? Maka mereka Al-Quran itu firman Allah. Makhluk enggak? Enggak, saya diam saja masalah makhluk dan tidaknya. Maka Imam Ahmad mengatakan lafziyah Jahmiyah. Mereka itu juga Jahmiyah. Sehingga waktu itu yang paling tabah dan tegar itu Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga beliau dinamakan dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah.
Kenapa kok beliau sekali yang paling muncul beliau itu? Karena beliau yang paling tegar selama 15 tahun, dan itu nggak main-main loh, 15 tahun. Kalau kita menghadapi ini mungkin kita sudah putus asa, tetapi Imam Ahmad tidak. Ya gitulah jadikan setelah fase Imam Ahmad, di mana orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka yang awalnya berhasil menguasai istana kerajaan, tapi setelah zaman Al-Mutawakkil mereka diasingkan. Setelah itu Ahlu Sunnah diangkat derajatnya, dan Imam Ahmad dikenal dengan julukan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di waktu itu ulama-ulama atau sekte-sekte yang menyimpang semuanya bersembunyi, termasuk Syiah, termasuk yang lainnya. Karena zaman itu Ahlu Sunnah kuat, pemerintahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tetapi ketika zaman Al-Wathiq, zaman Al-Ma'mun, zaman Al-Mu'tasim, semua firqah-firqah yang menyimpang semuanya bermunculan, dan mereka bergandengan tangan untuk menghabisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan yang paling sabar itu adalah Imam Ahmad. Kemudian nanti berjalan waktu sampai akhirnya kita tadi jelaskan bahwa zaman Imam Al-Ma'mun, khalifahnya Al-Ma'mun itu, ilmu filsafat, kitab-kitab filsafat Yunani diterjemahkan. Akhirnya disitulah banyak orang-orang itu yang membaca karangan-karangan filsafat, dan yang paling lama mendalami ilmu filsafat sampai teracuni dengan filsafat itu adalah Muhammad bin Kullab. Muhammad bin Kullab sampai akhirnya nanti dia Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Abdullah bin Kullab, dia nanti orang yang pertama kali mengatakan Al-Quran itu makna. Jadi itu kayak akidah Asy'ariyah, nanti Asy'ariyah ngikuti dia. Jadi dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makna. Al-Quran itu makna. Itu kalau kata Muhammad bin Kullab. Sehingga dia itu nanti membedakan bahwasanya Al-Quran itu makna yang berdiri di hati Allah Ta'ala. Kalau itu yang dimaksud dengan Al-Quran itu makna dari diri hati Allah Ta'ala, maka itu bukan makhluk. Tetapi Allah itu nggak berbicara, sehingga suara kemudian yang ditulis itu bukan firman Allah Ta'ala. Kalau itu makhluk. Yang pertama kali mengatakan seperti ini itu adalah Abdullah bin Sa'id bin Kullab, dan itu zaman jauh dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia itu nanti Abdullah bin Kullab ini terkenal nanti sebuah sekte namanya Kullabiyah. Dia meninggal dunia pada tahun 241 Hijriah. Dan dia ini menjadi gurunya Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari itu nanti akan muncul setelahnya kita bicarakan. Abul Hasan Al-Asy'ari itu dulunya Mu'tazilah. Dan sudah kita kenal tadi, Mu'tazilah sama Ahlu Sunnah itu luar biasa perbedaannya. Perbedaannya luar biasa, apalagi di zaman Imam Ahmad. Terasa sekali itu, khilafiyah kental sekali antara Ahlu Sunnah dan Mu'tazilah Jahmiyah. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari itu dulunya Mu'tazilah, sampai akhirnya menjadi ulama Mu'tazilah. Tapi setelah itu dia ketemu dengan Abdullah bin Kullab ini debat. Setelah itu Abul Hasan Al-Asy'ari kalah. Maka setelah itu nanti dia itu mengikuti metodenya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Tapi nanti malah muridnya itu lebih terkenal. Abul Hasan Al-Asy'ari itu lebih terkenal daripada gurunya. Jadi yang pertama kali bicara tentang firman Allah Al-Quran itu ada dua. Firman Allah itu ada dua. Ada yang makhluk, ada yang bukan. Yang makhluk itu yang keluar, sehingga Al-Quran kita itu makhluk. Sedangkan yang ada di hati Allah itu bukan makhluk. Nanti kalau Asy'ariyah itu istilahnya itu hikayatun an kalamillah. Al-Quran yang bukan makhluk itu adalah hikayat dari, cerita dari, atau terjemahan, tafsiran dari firman Allah yang bukan makhluk. Tapi kalau yang Al-Quran kita itu makhluk enggak? Makhluk. Itu pendapatnya Muhammad bin Kullab. Dan Muhammad bin Kullab ini termasuk ulama Ahlussunnah. Tetapi karena dia itu belajar filsafat, akhirnya dia itu nggak bisa selamat. Maka itu filsafat itu banyak ulama-ulama itu yang sadar bahayanya filsafat. Filsafat itu kalau dipakai untuk dunia luar biasa manfaatnya. Syekhul Islam saja mengakui
Dengan filsafat dunia itu berkembang teknologinya, matematika, kemudian fisika, itu kan filsafat. Tetapi yang bahaya itu ketika filsafat dipakai untuk agama, untuk menetapkan kebenaran, apalagi filsafat dipakai untuk membicarakan zat yang ghaib bagi kita, yaitu membicarakan Allah, membicarakan malaikat, membicarakan surga dan neraka. Ini yang rusak. Maka itu nanti banyak ulama-ulama itu yang faham, sadar akan bahaya filsafat. Maka termasuk Abdullah bin Kulab ini, dia berusaha masuk ke filsafat tujuannya untuk membantah filsafat. Jadi pengen menyelami samudra filsafat, tujuannya untuk mengambil ilmunya mereka, digunakan membantah mereka. Tetapi rupanya dia nggak bisa bangun, tenggelam, sampai akhirnya yaitu mencetuskan akidah yang filsafat itu. Nanti dia pertama kali yang mencetuskan, nanti diikuti juga sama Al-Harith Al-Muhasibi. Dia itu nanti diikuti dengan Al-Harith Al-Muhasibi, meninggal pada tahun 243 Hijriah. Kemudian nanti dilanjutkan lagi sama Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari meninggal pada tahun 324. Jadi jauh sekali meninggalnya dari Abdullah bin Said bin Kulab itu jauh. Karena beliau meninggalnya Abul Hasan Al-Ash'ari itu 324 Hijriah. Dan itu sudah masa-masa jauh lah dari Imam Bukhari, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, jauh sekali masanya itu. Setelah itu dia baru membuka tentang ilmu filsafat dengan cara halus. Setelah itu nanti banyak diikuti. Sampai akhirnya banyak yang menisbatkan akidah salaf itu kepada Asy'ariyah ini. Dan itu yang menjadi rancu. Sampai akhirnya dibantah para ulama. Sebelum dia muncul, Ahlus Sunnah sudah ada gitu. Dan perdebatan antara Ahlus Sunnah, Jahmiyah, Mu'tazilah itu sudah dari dulu sudah kuat sekali perbedaannya itu. Setelah itu tiba-tiba muncul Abul Hasan Al-Ash'ari, kemudian mengatakan saya pencetus akidah Ahlus Sunnah. Terus sebelumnya apa akidahnya kalau dia itu pencetusnya itu? Maka sampai akhirnya itu malah orang menisbatkan akidah Ahlus Sunnah ya akidah Asy'ariyah. Padahal bahwa dia baru muncul. Dia itu baru muncul, padahal kemunculan dia itu pengen mentakrib, menyatukan, mendamaikan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Kenapa? Karena dulunya dia, Abul Hasan Asy'ari itu dulunya itu adalah imam Mu'tazilah. Bapaknya itu seorang ulama Ahlus Sunnah. Tapi ketika bapaknya meninggal, ibunya itu menikah dengan Al-Jubai, ulama Mu'tazilah. Setelah itu didik sama bapak tirinya, sampai akhirnya Al-Jubai pun debat sama Abul Hasan Asy'ari, kalah. Itu lebih pintar daripada bapak tirinya. Setelah itu selama 40 tahun dia itu menjadi ulama Mu'tazilah. Maka setelah itu debat, nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Abul Hasan Asy'ari orang yang sangat cerdas, nggak ada yang bisa mengalahkan. Sampai akhirnya ketemu dengan Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Di situ mulai goyang akidahnya Abul Hasan Asy'ari, sampai akhirnya dia mengumumkan tobat dari Mu'tazilah. Setelah itu ngikuti metodenya Abdullah bin Sa'id bin Kulab, maka malah yang terkenal itu Abul Hasan Asy'arinya itu, padahal metodenya hampir sama, tapi yang dikenal malah muridnya. Dan saking ngerinya, dahsyatnya itu ilmu kalam masuk ke negeri Islam itu, sampai semua mazhab itu semuanya adalah pengikut mazhab akidah Asy'ariyah. Sampai nanti akhirnya zaman Syekhul Islam. Zaman Syekhul Islam itu asing sendirian, beliau keluar masuk penjara. Karena hampir semuanya itu akidahnya adalah Asy'ariyah. Kemudian setelah itu muncul, setelah masa Asy'ariyah, kemudian yang lainnya itu Kullabiyah dan yang lainnya nanti muncul. Sebelumnya nggak ada namanya orang-orang sufi itu bermunculan, karena zaman itu fokusnya masalah akidah. Setelah itu nanti muncul thariqat sufiyah. Pertama kali yang membicarakan tentang thariqat sufiyah itu adalah Dhunnun al-Misri, meninggal pada tahun 245 Hijriah. Dia pertama kali. Sehingga bicara masalah kewalian, wali ini, itu dia itu mazhabnya Maliki. Tetapi dalam masalah thariqat, dalam masalah suluk ibadah itu, dia itu punya metode sendiri.
Dan ketika dia muncul, ulama-ulama semuanya menyesatkan orang itu, dijuluki sebagai orang zindik, orang yang zindik. Kemudian nanti dia dilanjutkan lagi sama orang berikutnya, namanya Ahmad bin Abil Hawari. Namanya Ahmad bin Abil Hawari, meninggal pada tahun 246 Hijriah. Dia pertama kali yang mengatakan wali lebih mulia daripada nabi. Wali lebih mulia daripada nabi. Sehingga setelah itu nanti membuat torikot. Torikot ini nanti seperti ini, tingkatannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan yang paling tinggi itu adalah wali. Ini yang mengatakan seperti ini. Walaupun tentang penisbatan Ahmad bin Abil Hawari, apakah memang dia pertama kali yang menisbatkan bahwa kewalian itu lebih tinggi derajatnya daripada kenabian, itu khilaf di antara para ulama. Kalau Imam Zahabi, beliau mengatakan qultu in sahhatil hikayatu fahadha min kadzbihim ala Ahmad. Jika memang ucapan kelompok Sufi itu benar bahwasanya Ahmad bin Abil Hawari itu pertama kali yang mencetuskan masalah itu, maka itu dusta. Karena penisbatan ucapan ini kepada Ahmad bin Abil Hawari itu tidak ada yang sahih. Huwa kana a'lam billahi min an yuqal. Beliau seperti itu. Cuma kalau beliau itu dijuluki sebagai pencetusnya, maka ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena buktinya itu nggak lengkap. Tetapi kalau ulama yang lain, mereka mengatakan memang yang pertama kali mencetuskan itu adalah Ahmad bin Abil Hawari. Kemudian setelah itu muncul lagi, lebih parah lagi setelah itu. Muncul Abu Bakar, muncul Al-Hakim At-Tirmidzi. Al-Hakim Tirmidzi itu, dia itu ahlu sunnah, cuma dia terpengaruh dengan Sufiyah. Meninggal pada tahun 245 Hijriah. Dia mengarang kitab namanya Khatmul Wilayah. Jadi apa? Bahwa kewalian itu kayak Rasul, ada tingkatannya, tingkatan ini, tingkat ini. Kemudian ada namanya Khatmul Wilayah, penutup para wali. Jadi ada namanya penutup para wali. Ini yang pertama kali mengatakan seperti ini namanya Hakim Tirmidzi. Sampai dia itu mengatakan, Hakim Tirmidzi itu, dia mengatakan ada orang di zaman-zaman belakangan, tapi dia lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian nanti dia mengatakan bahwa kewalian itu nanti akan ditutup. Sehingga setelah itu tidak ada lagi wali. Ini yang pertama kali mengatakan seperti itu, Hakim At-Tirmidzi. Setelah itu nanti lebih parah lagi itu sampai akhirnya nanti muncul Wahdatul Wujud. Tapi itu nanti belakangan. Tapi sebelum itu nanti muncul lagi mirip dengan Asy'ariyah, mirip. Cuma itu lebih penjabaran lagi. Namanya Ibnul Karram. Dinamakan nanti dengan Karramiyah. Kelompok namanya Karramiyah, Ibnul Karram. Yang dia mengatakan bahwasanya iman itu cukup ucapan saja. Iman itu cukup ucapan. Meninggal pada tahun 255 Hijriah. Dan itu akidahnya mirip dengan Asy'ariyah. Sehingga nanti Asy'ariyah itu dikenal dengan Asy'ariyah, Al-Kullabiyah, Al-Maturidiyah, itu hampir sama. Kemudian Al-Karramiyah itu hampir mirip. Kemudian nanti setelah itu muncul lagi, yaitu penerus Sufiyah itu, muncul lagi bahwasanya ada orang yang Isra Mi'raj selain Rasulullah SAW, nembus sampai ke langit ketujuh. Siapa yang pertama kali mengatakan seperti ini? Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu orang Mesir. Meninggal pada tahun 261 Hijriah. Sampai dia mengatakan, li mi'rajun kama kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'rajun. Saya itu punya tempat untuk Isra Mi'raj sebagaimana Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Dan ini orang ini, yaitu Yazid Al-Bustami, ini paling parah, sufi yang paling parah. Oleh itu kalau kita membaca kitab Talbis Iblis karya Imam Ibnu Jauzi, itu paling bantah ini. Kalau kita baca kitab Talbis Iblis itu, hampir 2/3 kitab isinya bantahan terhadap Sufiyah. Bantahan terhadap Sufiyah. Termasuk yang paling parah yang disebutkan itu di kitab itu Yazid Al-Bustami ini. Yang dia itu sangat benci sama ulama hadis. Dia mengatakan kalau dia ngisi pengajian itu nggak boleh ada orang yang bawa pulpen, bawa kertas, nggak boleh.
Suatu ketika ada penuntut ilmu itu datang, dia bawa pulpen sama kertas, dimarahi sama dia itu. Kemudian dikatakan, kamu itu jangan ngikuti ulama al-hadis. Mereka itu semuanya orang-orang miskin mereka itu. Mereka ngambil hadis dari fulan an fulan an fulan an fulan sampai Rasulullah. Semuanya sudah mati semua. Kalau saya ngambil ilmu dari zat yang hidup, kenapa saya nggak butuh silsilah sanad itu, nggak butuh gitu. Terus bagaimana ilmunya itu? Langsung haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku mengabarkan langsung dari Tuhanku. Sehingga nanti dinamakan dengan ilmu laduni. Nah, inilah orang pertama kali yang mencetuskan itu, Yazid al-Bustami. Kemudian setelah itu muncul lagi kelompok yang lebih ngeri lagi, namanya akidah hululiyah. Akidah hululiyah dicetuskan sama Al-Husain bin Mansur al-Hallaj. Dicetuskan sama Al-Husain bin Mansur al-Hallaj. Itu nanti dihukum mati karena saking parahnya akidahnya. Meninggal pada tahun 301 Hijriah. Dan dia nanti memunculkan akidah namanya hulul. Akidah hulul. Nanti akidah ini saling melengkapi itu. Dari awal sufi itu saling melengkapi. Sampai akhirnya nanti ini akidah hulul itu akidah paling tingginya orang-orang sufi. Dan nanti bedakan di sini sedikit saya jelaskan antara akidah hulul dan akidah wahdatul wujud. Itu beda. Akidah hulul dan akidah wahdatul wujud itu beda. Kalau akidah wahdatul wujud itu yang mencetuskan Ibnul Arabi. Dan itu dijuluki sampai para ulama itu kayak orang gila. Itu. Kalau itu namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud sama hulul, akidah hulul itu beda. Akidah hulul itulah yang diterjemahkan di bahasa kita dengan bahasa manunggaling kaula Gusti. Itu akidah hululiyah, bukan wahdatul wujud. Ya, paham ya? Jadi ada dua akidah yang beda. Yaitu kalau hululiyah itu meyakini akan ihtilalnya Allah, yaitu Allah itu menitis. Hulul itu menitis. Bahwasanya Allah itu menitis pada zat makhluk. Kalau sudah makhluk itu tingkatannya tertentu. Itu namanya akidah hulul. Dan itu yang pertama kali mencetuskan Ibnul Allaj ini. Ibnul Allaj ini yang pertama kali mencetuskan akidah hululiyah. Tapi kalau wahdatul wujud itu enggak seperti itu. Wahdatul wujud itu semua yang wujud itu adalah wujud Allah Ta'ala. Sehingga mereka mengatakan anjing itu tidak lain kecuali Allah, babi itu Allah. Sampai Ibnul Arabi itu, dia itu pernah menyetubuhi kuda di jalan. Dia setubuh sama kuda itu. Di jalan kelihatan semua orang. Akhirnya ditanya, wahai Ibnul Arabi, kayak orang gila kamu seperti ini tuh. Kalian melihat saya orang gila, padahal saya sedang menyatu dengan Tuhan saya. Jadi, dia itu sufi-sufi nanti seperti itu dari itu. Dari akidah ini, hululiyah. Jadi ada wahdatul wujud, ada namanya akidah hululiyah. Nah, mereka itu mengatakan bahwa tingkatan agama itu kalau nanti Ibnu Arabi demikian juga yang lainnya itu, nanti mereka itu kan membagi manusia itu paling mulia itu dibagi. Sampai mengatakan sebuah syair, martabatun nubuwati fuwaikir rasul wadunal wali. Martabatun nubuwah, tingkatan kenabian itu fuwaikir rasul, di atas sedikitnya rasul. Dunal wali, di bawahnya kewalian. Berarti kalau dilihat itu mereka itu mengatakan manusia paling tinggi derajatnya itu wali. Di bawahnya wali, nabi. Di bawahnya nabi, rasul. Sehingga itu mereka mengatakan rasul itu tingkatan paling bodoh. Karena mereka mengatakan pakai itu, kenapa mereka itu membagi torikot itu nanti menjadi 4 tingkatan. Torikot syariat, hakikat, syariat, torikot, hakikat, ma'rifat. Kan dibagi menjadi seperti itu. Syariat itu tingkatan orang bodoh yang mereka itu mencari jalan Tuhan melewati Rasul, cuma taklid sama Rasul, itu tingkatan orang bodoh. Kalau sudah masuk torikotnya mereka, torikot itu apa? Mencari jalan sendiri untuk sampai kepada Tuhan, berlepas diri dari jalannya Nabi dan Rasul. Mereka cari sendiri sehingga dinisbatkan kepada pencetusnya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan jalan itu? Dengan cara riyadhah, istilahnya itu. Riyadhah itu apa? Mereka itu mengadakan puasa, kemudian semedi, kemudian mereka itu kayak orang gila, kayak itu. Jadi namanya riyadhah, meriyadhahkan diri. Setelah itu nanti mereka itu berkunjung ke tempat-tempat yang angker, kemudian mereka itu mencari ilmu laduni seperti ilmunya Nabi Khidir.
Dan mereka mengatakan Khidir itu masih hidup. Khidir itu masih hidup dan Khidir itu masih memberikan ilmunya. Dengan cara apa? Ya dicari Khidir itu. Semedi, kita luas semedi, nanti kita dapat ilmu namanya laduni. Sehingga apa? Wirid-wirid mereka itu aneh-aneh itu. Kalau kita tanya mana dalilnya, nggak nyambung memang. Mereka nggak butuh dalil mereka itu. Sehingga apa? Kalau antum masih tanya dalil, oh berarti memang mata syariat kalian itu. Masih tanya dalil berarti syariat. Kalau sudah tingkatan torikot itu nggak butuh dalil mereka itu, karena mereka punya jalan sendiri menuju Tuhan. Mereka punya jalan sendiri. Nanti kalau sudah sampai mereka masuk torikot, kemudian mengamalkan wirid-wirid yang aneh-aneh mereka, masuk ke tingkatan hakikat. Hakikat. Nanti kalau sudah sampai mereka itu istilahnya sakar, istilah mereka itu mabuk dengan zikir mereka, sampai mereka pingsan, akhirnya jadi orang gila. Nah, akhirnya mereka apa? Sudah sampai tingkatan namanya ma'rifat. Oleh itu terkadang mereka itu kalau melihat mereka itu orang gila di jalan telanjang, itu kata mereka ini tuh wali. Namanya wali itu seperti ini tuh, semakin aneh semakin walinya tinggi itu. Akhirnya orang telanjang nggak pakai baju, taruh di atas mimbar itu, kasih kembang, orang-orang sujud kepadanya itu. Kalau ditanya kenapa kau seperti, mata kalian itu nggak tahu melihat ini kayak orang gila, padahal dia itu Nabi Khidir yang sedang menjelma gitu. Cuma mata kalian saja yang nggak tahu kan gitu. Itu dari dulu seperti itu. Yaitu dari dulu memang orang-orang sufi itu modelnya seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah sampai tingkat ma'rifat, Allah itu akan menitis. Allah akan menitis, dan menitisnya Allah itu dinamakan dengan hululiyah. Istilahnya namanya manunggaling kaula Gusti, bukan wahdatul wujud. Ya, paham ya? Ini bukan akidah wahdatul wujud. Ada sendiri nanti wahdatul wujud. Wahdatul wujud sekarang banyak diadopsi sama orang-orang liberal. Sehingga jangan kaget kalau orang-orang liberal itu mengatakan ada di sebuah universitas di Bandung itu, sampai dia itu mengatakan dalam zikirnya mereka ketika ospek itu, mereka bareng-bareng mengatakan anjinghu akbar. Kenapa? Karena anjing itu Allah, babi itu Allah. Kan berarti mereka itu apa? Ngikuti saja itu. Jadi mereka itu buka kaset-kaset lama, akidah-akidah yang menyimpang. Setelah itu mereka itu adopsi lagi. Orang-orang liberal mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu nggak kekal. Itu akidahnya siapa itu? Jahmiyah. Sehingga mereka cuma ngadopsi saja itu. Mencari akidah-akidah yang menyimpang, setelah itu mereka putar kembali kasetnya itu. Ini masih banyak ini. Sudah sampai sini cukup. Nah, jadi intinya ini kalau kita perhatikan munculnya bid'ah, kemudian nanti munculnya firqah-firqah yang menyimpang itu tartibnya seperti ini. Walaupun saya katakan dari awal tidak mungkin firqah itu muncul langsung totalitas. Itu ada fasenya, ada fase, kemudian ada pencetusnya, nanti dilengkapi sama muridnya, kemudian muridnya sama pengikutnya, itu sampai akhirnya nanti menjadi sebuah akidah, kemudian punya ADART. Nah, ADART itu namanya usul. Setiap kelompok itu nanti punya ADART, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah punya ADART kita itu. Siapa yang tidak meyakini ADART-nya Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ADART-nya Ahlussunnah itu apa usulnya itu? Dikumpulkan sama ulama-ulama kita. Mereka punya kitab namanya Ushul Sunnah, kitab namanya ya kalau Syekhul Islam punya kitab Aqidah Wasithiyah, itu namanya ADART-nya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini loh akidah Ahlussunnah itu, ini poin-poinnya ini. Nah, nanti orang-orang Mu'tazilah mereka punya usul. Orang-orang Asy'ariyah mereka punya usul. Orang-orang Sufiyah mereka punya usul. Dan kalau kita pengen ya paham ini tentang sufi yang sampai tingkatan hululiyah itu yang lagi terkenal doktor itu. Ya, dokter lagi terkenal itu. Dia kalau bicara masalah hululiyah luar biasa. Karena dia memang kelompok situ. Sampai dia nanti mengatakan wali itu ada macam-macam. Memang seperti itu akidah mereka itu. Ada wali kutub robani. Itu namanya wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan wali kutub. Nanti ada namanya Ghauth. Wali itu namanya Ghauth. Ghauth itu wali yang biasa diminta hajat kita. Jadi penguasa gunung, wali yang menguasai lautan, itu ada. Dan itu yang paling hebat ini doktor itu yang bicara. Ya kalau kita belajar sufiyah sampai dalam-dalamnya ya itulah dia. Kalau kita pengen tahu sufiyah, tapi jangan. Nah, enggak usah bahaya.
Kalau antum belum baca akidah Ahlussunnah jangan, karena bahaya. Jadi intinya akidah yang menyimpang itu butuh waktu. Mereka butuh fase sampai akhirnya lengkap. Kemudian dibahas oleh Syekh Utsaimin, sedikit saya sampaikan. Terus bagaimana dengan orang yang dia itu meyakini satu bid'ahnya, satu saja bid'ahnya Jahmiyah, atau satu bid'ahnya Mu'tazilah, atau mengikuti beberapa akidah Asy'ariyah. Dia itu langsung kita hukumi sebagai itu enggak? Ya, paham ya? Misalkan gini, ada seorang kan termasuk akidahnya Asy'ariyah itu misalkan, banyak kan akidah Asy'ariyah itu kan banyak itu. Di antaranya misalkan kalau mereka itu kan mengingkari sifat dzatiyah. Mengingkari sifat dzatiyah. Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya mata. Pertanyaan, kalau ada orang mengatakan Allah itu enggak punya mata, satu, akidah yang dia itu sama dengan Asy'ariyah atau sama dengan Mu'tazilah, karena mereka ngingkari juga itu. Pertanyaan, apakah langsung orang itu juga berarti orang itu Asy'ariyah? Maka Syekh Utsaimin ketika ditanya masalah seperti ini, enggak. Selama dia itu tidak iltizam kepada usulnya Asy'ariyah, Asy'ariyah itu punya usul, maka saya sebutkan ya, setiap firqah itu nanti ketika sudah lengkap itu punya usulnya. Namanya ADART, dan itu sudah dibahas sama para ulama-ulama yang membicarakan tentang firqah-firqah yang menyimpang. Saya nanti bahas namanya orang Khawarij itu apa sih? Orang Khawarij itu adalah orang yang meyakini ini. Dan dia iltizam, dia itu konsisten terhadap usul itu. Berarti dia Khawarij. Tapi kalau ada orang yang ingkari satu atau mengikuti satu, maka dia tidak bisa dinamakan Khawarij, tidak bisa dinamakan dengan Asy'ariyah, tidak bisa dinamakan dengan Sufiyah. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama Ahlussunnah itu yang jatuh dalam masalah itu juga gitu. Contohnya misalkan masalah mata, misalkan ketika ditanya Allah itu punya mata atau tidak, ada beberapa ulama Ahlussunnah yang mengingkari. Kenapa? Karena dalil tentang mata itu nggak qat'i bagi mereka. Penetapan mata beda dengan tangan. Kalau tangan jelas sekali itu, lafadznya jelas, nggak ada takwil. Bal yadahu mabsutatan, jelas. Tetapi ketika ditanya masalah mata, kan mata itu kan lafadznya tajri bi ayunina, berjalan di mata kami. Kata mereka mata itu bukan mata-mata dzatiyah, tetapi mata itu adalah penglihatan. Mereka mentakwil. Kenapa? Karena memang lafadznya harus ditakwil gitu. Nggak bisa kalau kita katakan tajri bi ayunina, yaitu kapalnya Nabi Nuh itu berjalan di mata kami, yaitu di matanya Allah Ta'ala, kan nggak mungkin gitu. Yaitu dimaksud dengan mata itu apa? Itu adalah konsekuensi dari mata. Kalau punya mata berarti melihat. Nah, berarti melihat, yaitu kapal itu berjalan dengan penglihatan kami. Mata ditafsirkan dengan penglihatan, itu takwil. Ya, paham ya? Tergambar ya, paham ya? Itu namanya takwil. Tapi Ahlussunnah menetapkan aslud dzat. Allah itu punya mata, tapi yang diinginkan dengan ayat ini itu konsekuensi dari mata, yaitu melihat. Tapi Ahlussunnah menetapkan. Tapi ada ulama-ulama Ahlussunnah yang mengatakan enggak, karena tidak ada dalil yang qat'i dalam masalah ini. Akhirnya enggak bisa. Apakah seperti itu langsung dijuluki sebagai orang yang menyimpang? Tidak. Contoh lagi misalkan saya sebutkan, maka terkadang itu apa? Ada ulama-ulama kita itu yang jatuh, nggak ada yang maksum. Tidak ada sampai ulama-ulama kita itu bangkit untuk membela martabat ulama-ulama kita yang jatuh. Sampai akhirnya Ibnu Khuzaimah mengatakan, jika seandainya ada satu ulama yang jatuh dalam satu masalah, langsung kita bantai, kita habis, kita tahdzir, nggak ada yang selamat dari lisan kita. Contohnya misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita tahu bagaimana hebatnya Syekhul Islam membantah orang-orang yang menyimpang. Tapi qadarullah, Syekhul Islam itu pun mengatakan neraka itu nggak kekal. Seperti akhirnya siapa? Jahmiyah. Tapi Jahmiyah lebih parah. Kenapa? Jahmiyah mengatakan surga dan neraka. Dan itu hanya Jahmiyah yang mengatakan surga dan neraka itu nggak kekal. Tapi yang mengerikan di sini itu apa? Yang menjadi pembicaraan itu para ulama itu, Syekhul Islam, sehebat Syekhul Islam, dia itu mengatakan Al-Quran itu nggak kekal. Dan neraka itu nggak kekal. Dan diikuti sama muridnya Imam Al-Qayyim dalam kitab Ruh, menguatkan akidah gurunya itu. Imam Al-Qayyim itu luar biasa itu. Akhirnya itu yang menjadi perdebatan panjang di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka saya baca kitab bantahan Imam Sun'ani terhadap Syekhul Islam tentang masalah ucapan Syekhul Islam ini. Setelah itu dibantah habis sama Imam Sun'ani. Syalbani itu mentahqiq kitab itu. Saya baca kitab itu, Masya Allah itu. Di muqaddimahnya itu,
Syalbani itu nanti memberikan ihtimalat. Ihtimalat itu beberapa kemungkinan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim itu. Maka yang pertama, banyak kemungkinan lah. Kemungkinan yang pertama Syekhul Islam itu sudah bertaubat, dan itu harapan kita. Kenapa sudah bertaubat? Karena muridnya sendiri Imam Ibnu Qayyim itu dalam beberapa kitab juga mengatakan Al-Quran, neraka itu kekal dan abadi, sehingga kemungkinan sudah bertobat. Atau yang kedua, Syekhul Islam itu mengatakan ucapan itu di awal beliau itu menuntut ilmu, di awalnya. Atau yang ketiga, kitab Majmu' Fatawa itu termasuk kitab yang ketika dinisbatkan ada ucapan seperti itu tulisan Syekhul Islam itu mudraj. Mudraj itu apa? Kalau ilmu hadis itu sesuatu yang bukan tulisannya dimasukkan. Kenapa? Karena Majmu' Fatawa itu kan kumpulan orang gitu. Orang mengumpulkan, ini tulisan Syekhul Islam, kumpulkan menjadi sebuah kitab. Bukan Syekhul Islam yang mengarang langsung, kan bukan kan itu. Majmu' Fatawa itu kan fatwa-fatwanya Syekhul Islam, surat-surat beliau dikumpulkan. Sehingga bahwa terkadang itu ada beberapa surat yang ulama itu berbeda pendapat, itu suratnya Syekhul Islam atau tidak, karena bahasanya kan ada Syekhul Islam itu. Ya paham ya? Maka Syalbani mengatakan mungkin Syekhul Islam ketika mengatakan neraka itu nggak kekal, itu sebenarnya bukan suratnya beliau, tapi dimasukkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Atau yang terakhir kata kalau memang sudah kemungkinan ini nggak ada lagi wes itu, salah semua itu, memang Syekhul Islam meyakini itu, maka disitulah kata Syalbani mengatakan, disitulah saya baru paham ucapan imam kita, Imam Malik, yang mengatakan kullun nasi yukhadhu qawluhu wa yutrak. Semua orang ucapannya bisa diambil dan diterima kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada yang maksum. Di sini kita baru paham rupanya apa? Setingkat Syekhul Islam saja itu jatuh gitu. Kalau kita itu mengharapkan imam kita itu harus bersih dari bid'ah, nggak ada sama sekali imam kita yang seperti itu. Pasti mereka akan jatuh. Tapi pahami yang saya bahas tadi itu, nggak setiap orang yang meyakini satu bid'ah itu langsung berarti Syekhul Islam itu Jahmiyah. Beda, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena Syekhul Islam tidak iltizam kepada usulnya Jahmiyah gitu. Bagaimana, paham ya? Jadi maksudnya apa? Supaya kita itu bisa adil menghukumi orang gitu. Coba kita lihat misalkan ya, negara Indonesia ini, walaupun mereka itu kebanyakan yang melantunkan Asy'ariyah kan gitu, Allah wujud, qidam, baqa dan yang lainnya. Pertanyaan, apakah mereka itu iltizam terhadap ADART-nya Asy'ariyah? Banyak di antara mereka yang nggak paham gitu. Ketika ditanya, kamu Asy'ariyah nggak itu? Saya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu apa? Ya pokoknya Asy'ariyah itu bagus, mantep poin. Nah terus apa Asy'ariyah itu? Ketika ditanya, antum kalau berdoa itu kemana itu arahnya itu? Mintanya, yo Allah kan di atas itu. Ini bukan Asy'ariyah kalau seperti ini kan itu. Orang bangga dengan Asy'ariyah tapi akidahnya itu Ahlus Sunnah dia itu kan itu. Ya paham ya? Dan mayoritas kita kan seperti itu kan itu. Orang yang apalagi zaman sekarang itu yang membahas, mereka sendirilah itu membahas secara detail Asy'ariyah itu seperti ini, dan kita itu usulnya jarang sekali itu, kecuali hanya ulama-ulamanya saja kan itu. Penuntut ilmu saja banyak yang nggak paham itu. Di pondok-pondok mereka saja nggak dipelajari itu. Kebanyakan pondok-pondok mereka kan belajarnya fikih. Masalah akidah Asy'ariyah saja nggak pernah dipelajari sama mereka itu. Apalagi orang-orang awamnya itu, Asy'ariyah ditanya apa Asy'ariyah nggak tahu mereka itu. Walaupun melantunkan Allah wujud, qidam, baqa, ketika ditanya Allah wujud, qidam, baqa itu maksudnya apa itu, mereka saja nggak paham kan itu. Maka untuk menjuluki mereka dengan Asy'ariyah itu berat sekali gitu. Ya paham ya? Walaupun mereka menisbatkan saya Asy'ariyah, apakah dengan penisbatan saja langsung kita juluki Asy'ariyah? Nggak bisa, kecuali iltizam kepada ADART-nya. Ya paham ya, tergambar ya? Oleh itu Syekh Utsaimin bagus sekali ketika membahas masalah ini. Saya ketika baca fatwanya beliau itu, masya Allah beliau itu, kita harus adil menilai orang. Jangan sampai gara-gara dia ngikuti satu dua tiba-tiba langsung kita hukumi itu. Imam Nawawi, kemudian Imam Ibnu Hajar, beberapa masalah beliau itu mentakwil. Tapi bisa nggak kita katakan Imam Nawawi itu Asy'ariyah tulen? Bukan. Bukan, karena beliau tidak iltizam kepada ADART-nya Asy'ariyah gitu. Tergambar, paham ya? Oleh itu apa? Kita itu harus adil. Jangan sampai gara-gara ini fulan jatuh dalam masalah ini harus kita boikot. Seperti ada kelompok juga dulu muncul di Saudi Arabia, sampai akhirnya disesatkan sama para ulama-ulama kita itu. Kelompok ini mewajibkan ulama Ahlus Sunnah itu harus bebas dari bid'ah. Ada satu ulama yang dia itu punya satu bid'ah, bakar kitabnya. Sampai mereka itu berkumpul mengumpulkan kitabnya Imam Nawawi, kitab Ibnu Hajar, dan dibakar sama mereka. Dan itu kelompok seperti ada, namanya kelompok Haddadiyah.
Dan itu masuk di tengah-tengah salafiyin, masuk seperti ini. Akhirnya apa? Terlalu mendolimi lah kita itu terkadang menghukumi sebuah kelompok. Maka fahami ini, namanya usul. Usul itu penting, itu jadi patokan kita untuk menghukumi. Maka tidak semua kelompok yang bukan salafi itu semuanya al-bidah. Belum tentu mereka itu. Kenapa? Karena tinggal kita lihat usulnya itu menyimpang atau tidak gitu. Ada sebuah kelompok usulnya itu Ahlussunnah, cuma mereka itu punya bid'ah amaliyah. Paham ya, bid'ah amaliyah ya? Bid'ah amaliyah itu beda dengan bid'ah i'tiqadiyah. Yang menyebabkan orang itu keluar dari Ahlussunnah itu bid'ah i'tiqadiyah. Bukan amaliyah, dzikir jamaah. Apakah setelah itu orang itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah? Enggak, ini namanya bid'ah amaliyah gitu. Tergambar paham ya? Jadi kalau sudah sampai i'tiqadiyah, dia meyakini Allah itu di mana-mana. Maka kita katakan dalam bab ini Anda menyimpang. Pertanyaan, orang itu Asy'ariyah enggak? Kita lihat dulu dia itu iltizam kepada usulnya atau tidak orang itu kan itu. Ya paham ya, tergambar ya? Jangan gara-gara dia meyakini satu yang mirip dengan Asy'ariyah, satu mirip dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, langsung orang itu dihukumi dengan kelompok itu zalim kalau seperti ini. Sehingga kita itu harus adil, menghukumi seseorang itu harus adil. Kalau kita melazimkan, mewajibkan semua ulama itu harus bebas dari bid'ah, gak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat dari bid'ah. Apalagi ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita itu ya mesti mereka jatuh dalam sebuah permasalahan, mereka jatuh. Ya sampai di sini kita selesaikan sampai di sini. Alhamdulillah kita sedikit paham tentang sejarah bagaimana bid'ah itu bermunculan. Kalau kita ingin menggali akidahnya itu butuh pembelajaran. Kita butuh belajar akidah Asy'ariyah itu apa, akidah Mu'tazilah itu apa. Itu nanti kita butuh belajar. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.